Tempat tinggal Penatwali tidaklah mewah. Sebaliknya, itu hanya sebuah rumah kecil dan sederhana. Di sekeliling, beberapa rumah yang berdekatan terdapat tembok tanah setinggi 2 meter dan setebal setengah meter yang mengelilingi halaman sederhana. Di depan jalan setapak, terdapat gerbang melengkung berbentuk setengah bulan yang melaluinya Hanli dapat melihat bahwa halaman tersebut dipenuhi banyak pengunjung. Saat melangkah ke halaman, Hanli menyadari bahwa jumlah orang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilihatnya dari luar gerbang. Mereka berkumpul dalam kelompok 2 atau 3 orang, mendiskusikan keadaan Tetuali dengan suara pelan. Hanli telah mendengar bahwa Tetuali adalah orang yang baik hati di sekte 7 misteri. Terlepas dari apakah seseorang adalah murid tingkat rendah atau rekan yang terhormat, dia jarang marah kepada siapapun. Dia juga tidak berebut kekuasaan dan keuntungan di sekte tersebut. Akibatnya, banyak tokoh di sekte tersebut, baik yang penting maupun yang tidak penting, tidak memberikan kesan buruk apapun kepada lelaki tua itu, yang menyebabkan popularitasnya menjadi sangat tinggi. Bukan karena Tetuali menderita penyakit yang disebabkan oleh racun, semua orang dengan status tinggi di sekte tersebut pada akhirnya akan memberikan penghormatan baik secara pribadi maupun melalui perwakilan. Tidak seorang pun yang tidak melakukannya, terlepas dari apakah alasan kedatangan mereka tulus atau munafik. Akibatnya, halaman tersebut segera dipenuhi oleh kerumunan orang. Begitu Hanli masuk, dia dikenali oleh orang-orang di halaman. Para pelindung terendah segera mengelilinginya. Masing-masing berusaha menjadi pertama yang menyambutnya. "Apa kabar, Dewa Obat Han?" "Dokter Han, selamat datang." Gelombang harapan baik bergema dan terus-menerus menghantam telinganya. Bahkan jika dia tidak ingin mendengar suara yang tak berujung itu, dia tidak punya pilihan selain bertahan. Melihat wajah-wajah yang penuh dengan antusiasme, Hanli juga menunjukkan senyum cerah yang tidak kalah dari kerumunan dalam hal kemegahan. Namun, meskipun ia tampak sangat sopan, ia sebenarnya muak dengan basa-basi palsu. Beruntungnya, mereka yang memiliki status tinggi seperti wakil pemimpin sekte dan para tetua secara tidak langsung menganggukkan kepala mereka ke arah Hanli, memperlihatkan pengakuan mereka atas kedatangannya tanpa bergerak untuk mendekatinya. Melihat bahwa mereka tidak membuat Hanli merasa tidak nyaman dengan menyuruhnya menyapa mereka, Hanli mempunyai kesan yang baik terhadap orang-orang terhormat ini. Karena status Marong rendah, ia tidak dapat melakukan apapun selain berdiri di samping dengan ekspresi khawatir. Saat para pelindung mencoba mendekati Hanli dengan basa-basi yang terus-menerus, wajah Marong menunjukkan kekhawatiran, sementara kedua ikat pinggangnya bergesekan satu sama lain tanpa henti. Akhirnya setelah Hanli selesai menyapa orang terakhir, Marong tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung bergegas maju, meraih lengan Hanli dengan satu tangan dan langsung menyerbu ke dalam rumah. Tindakan kasar dan gegabah ini membuat marah beberapa orang yang ingin berhubungan baik dengan Dewa Pengobatan Han, memperlihatkan sedikit ketidaksenangan mereka. Nampak dari luar, Hanli tersenyum paksa, tetapi sebenarnya dia cukup senang dengan keputusan Marong. Dengan cara ini, dia akhirnya bisa menyingkirkan orang-orang yang terus-menerus mengganggu itu tanpa harus menyinggung siapapun. Dengan perasaan mendesak, Hanli ditarik ke ruang tamu oleh Marong. Tidak banyak orang di dalam, kecuali beberapa anggota keluarga dan 2 tetua. Pemimpin sekte Ma juga ada di sana, tetapi yang paling mengejutkan Hanli adalah Li Feiyu juga ada di dalam ruangan. Hanli terkejut, berdasarkan apa yang diketahuinya, tidak ada hubungan apapun antara Li Feiyu dan Tetuali. Jadi mengapa dia muncul di sini? Tepat saat perutnya hampir meledak karena berbagai pertanyaan, Hanli melihat bahwa murid senior Li sedang menghibur seorang gadis mungil dengan air mata mengalir di wajahnya. Ekspresi Li Feiyu sangat terfokus dipenuhi dengan jejak emosi. Sebuah ekspresi yang sangat berbeda dari yang biasanya ia tunjukkan kepada rekan-rekan muridnya. Melihat ekspresi Li Feiyu yang penuh cinta, Hanli tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa itu sangat lucu. Hanli segera dan cermat mengamati penampilan wanita muda itu.
ingin melihat kecantikan macam apa yang mampu membuat Li Feiyu mengabaikan segalanya demi cinta. Wanita muda itu tampak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun dan mengenakan jepit rambut Jasper. Selain itu, ia mengenakan gaun hijau teratai, membuat fitur wajah yang awalnya manis dan menyenangkan menjadi nakal dan jahil. Meskipun demikian, kedua matanya bengkak merah, membuatnya tampak cantik namun menyedihkan. Penampilannya yang murung membuat orang ingin memeluknya dengan penuh kasih. Dia benar-benar wanita muda yang cantik. Han Li berseru beberapa saat dalam hatinya, berpikir bahwa Li Feiyu yang jatuh ke dalam jerat cinta wanita ini dapat dimaafkan. Dalam hatinya masih ada sedikit rasa iri dan cemburu. Tidak tahu kapan dia sendiri juga akan dapat memiliki teman dekat. Mungkin karena dia menyadari bahwa Han Li sedang mengamati wanita muda ini, kemudian Ma Rong cepat-cepat memperkenalkan semua orang di rumah itu kepada Han Li, agar dia bisa membangun rasa keakraban. Pemimpin sekte Ma dan tetua berwajah pucat kian yang pernah dilihat Han Li sebelumnya tentu saja tidak perlu diperkenalkan lagi, dan dia langsung mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Salam pemimpin sekte Ma, tetua Kian. Dokter mudahan telah tiba. Pemimpin sekte Ma bertindak seolah-olah dia teman dekat Han Li, serta seolah-olah tidak ada perbedaan status di antara mereka. Dokter Han adalah Dokter Han. Mengapakah harus menyebut kata muda? Han Li diam-diam mengumpat dalam hatinya karena tidak setuju dengan kalimat pemimpin sekte Ma. Di sisi lain, sikap tetua Kian dingin dan acuh tak acuh. Dia hanya menganggukkan kepalanya, bertindak sangat bertolak belakang dengan pemimpin sekte Ma. Han Li tidak tersinggung dengan ketidakpedulian tetua Kian, karena dia tahu bahwa tetua Kian mempraktikkan metode kultivasi khusus yang mengharuskannya untuk memutuskan perasaan dan keinginannya, menyebabkan dia memperlakukan semua orang dengan sikap dingin dan acuh tak acuh yang sama. Selain pemimpin sekte Ma dan tetua Kian, ada tetua lain yang tinggi tegap dan berwajah merah yang tidak dikenali Han Li. Telapak tangan tetua ini kerasan kasar, dan ke-10 jarinya yang pendek, tebal, dan kokoh. Dari sini terlihat jelas dari pandangan sekilas bahwa tetua ini berlatih seni bela diri khusus. Ini adalah tetua Zhao, teman dekat guruku. Pekerjaannya sebelumnya adalah mengawasi divisi pengumpulan harta karun di luar gunung. Dia baru saja kembali 2 hari yang lalu. Ma Rong berkata sambil memperkenalkan tetua itu kepada Han Li. Terhadap Han Li, tetua Zhao tidak bersikap dingin maupun hangat. Dia mengeluarkan suara tanda respon dengan hidungnya. Tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi keraguan di matanya terlihat jelas. Dia jelas tidak mempercayai keterampilan dewa pengobatan Han yang diundang karena usianya yang masih muda. Karena tetua Zhao tampaknya tidak bersikap baik kepadanya, Han Li tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk menjilat tetua Zhao. Mengikuti contoh tetua Zhao, Han Li menggunakan nada datar untuk memberi hormat, lalu berusaha sebisa mungkin menghindari orang tersebut. Jelaslah bahwa pemimpin sekte Ma merasakan permusuhan di antara mereka berdua. Dia tidak hanya tidak khawatir, wajahnya pun menunjukkan sedikit ekspresi ceria. Meskipun Dr. Han masih muda, keterampilan pengobatannya dapat dikatakan telah mencapai kesempurnaan. Aku percaya bahwa di bawah perawatan Dr. Han, tetua Li dapat bangkit dari ambang kematian. Kata tiba-tiba memuji kemampuan pengobatan Han Li. Benarkah? Dengan usianya yang masih sangat muda, apakah keahlian medisnya sehebat itu? Baiklah, aku tidak begitu percaya. Jangan bilang kalau pengetahuan medisnya bahkan lebih baik daripada pengetahuan medis doktermu. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa anggota keluarga menjadi bingung. Tidak yakin harus berbuat apa. Mereka tidak ingin menyerahkan nasib tetua Li ke tangan Han Li. Mereka juga tidak berharap bahwa dewa obat kecil ini dapat menyembuhkan racun dan menyelamatkan hidupnya. Membuka mulut untuk membantah perkataan tetua Zhao juga tampaknya tidak pantas. Pihak yang dimaksud adalah teman tetua Li dan juga seorang tetua di sekte 7 misteri. Tetua Zhao tidak tahu kalau dokter kecil Han adalah murid kesayangan doktermu, dan keahliannya dalam pengobatan sudah jauh melampaui doktermu.
wakil ketua sekte menyeringai diam-diam, menambahkan kayu bakar ke dalam api. Bahkan jika bocah kecil seusianya tahun ini mulai belajar ketika dia masih dalam kandungan ibunya, seberapa luar biasanya keahlian pengobatannya. Aku tetap tidak akan percaya kepadamu kecuali aku melihatnya sendiri dengan mataku sendiri, kata Penatua Zhao menggelengkan kepalanya seperti kipas daun palem. Dia masih tidak mau mengkritik Han Li secara langsung, dan dengan demikian jatuh ke dalam perangkap wakil pemimpin sekte dengan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya. Penatua Zhao mungkin tampak seperti orang yang kasar dan gegabah, tetapi terlepas dari sikapnya, dia bukanlah orang bodoh yang akan dengan gegabah menghina anggota sekte lain tanpa memastikan identitas orang yang dia nilai. Bagaimanapun, dia telah mampu memegang status tinggi sebagai penatua dan mempertahankan posisi ini. Sebagai tanggapan, Han Li memutar matanya, berpikir dalam hati, mengapa aku perlu membuktikan kepadamu apakah keterampilan medisku cukup baik? Dia tahu bahwa pemimpin sekte Ma sengaja mengulur waktu untuk menanggapi hal ini, tetapi Han Li tetap merasa sedikit tertekan. Sangat jelas bahwa Tetua Zhao dan pemimpin sekte Ma tidak berasal dari fraksi yang sama dan bahkan memiliki hubungan yang sedikit bermusuhan. Tapak tangan melingkar campuran yang dipraktikkan oleh Tetua Zhao telah dilatih dengan sempurna. Kekuatannya tidak terbatas, kata pemimpin sekte Ma. Melihat Han Li tampak tidak senang dengan Tetua Zhao, pemimpin sekte Ma merasakan kegembiraan di dalam hatinya menjadi semakin kuat, membuatnya tak terkendali meneriakkan kalimat-kalimat acak dan aneh. Bagaimana bisa dibandingkan dengan jari yin misterius milik pemimpin sekte Ma yang sangat terampil? Tampaknya Penatua Zhao tidak peduli dengan identitas orang lain sebagai wakil master sekte. Dengan wajah datar dan tanpa jejak kesopanan, wakil master sekte Ma membalas dengan kalimatnya sendiri. Tetua Zhao telah mengujiku dengan salah. Jelaslah bahwa pemimpin sekte Ma adalah tipe orang yang menyembunyikan pisau di balik senyumnya. Dia tidak terlalu mempermasalahkan nada sarkastis Tetua Zhao, tersenyum sambil dengan tenang menerima pujian palsu dari orang itu. Ini bukan pertama kalinya Penatua Zhao menghadapi situasi seperti ini, dan dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menutup mulutnya, tidak mau mengomel pada lawannya yang berkulit tebal itu. Dalam hati, dia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dia pahami mengenai kata-kata lawannya itu. Meskipun pemimpin sekte Ma tidak berada di faksi yang sama dengan Tetua Zhao, ini adalah pertama kalinya mereka mengungkapkan konflik eselon atas di depan begitu banyak junior. Tidak diketahui apa adat budaya yang terlibat. Saat mendengarkan kedua pihak yang berseberangan saling bertukar kata-kata kasar, ekspresi Han Li tidak berubah sedikit pun karena dia berpura-pura tidak mendengar dan tidak tahu apa-apa. Namun dalam hatinya, dia tahu bahwa pemimpin sekte Ma sekali lagi mencoba untuk memicu keretakan dalam hubungan antara Han Li dan Tetua Zhao. Pemimpin sekte Ma telah secara tidak langsung menyerang lawan-lawannya dengan kata-kata sejak dia bertemu Han Li, mencoba menarik dewa pengobatan yang sangat terampil ini ke dalam faksinya, sehingga dapat memperluas pengaruhnya. Akan tetapi, Han Li sama sekali tidak pernah mempertimbangkan untuk bergabung dalam perebutan kekuasaan internal sekte Tujuh Misteri. Bukan karena ia sengaja menjauhkan diri dari kegiatan politik dan materi atau karena ia sombong, tetapi karena sejak ia berhubungan dengan Dr. Mo, Yu Zitong dan orang-orang berstatus tinggi lainnya, aspirasinya menjadi jauh lebih tinggi. Terutama sejak ia mempelajari dua jenis mantra yang berbeda. Ia sudah memandang pertikaian internal sekte Tujuh Misteri dengan kepentingan yang minimal. Meskipun Han Li tidak lemah, dia tidak ingin menyinggung orang-orang yang berstatus lebih tinggi. Karena alasan inilah dia memilih untuk tidak memberikan jawaban yang jelas, tidak menerima atau menolak undangan dari eselon atas. Begitu saja, giliran pemimpin sekte Ma yang mengalami sakit kepala tak berujung. Meskipun keterampilan pengobatan Han Li yang mendalam membuatnya bisa bertindak keras kepala, Han Li menunda jawabannya terlalu lama, membuat pemimpin sekte Ma sangat frustasi.
Hingga hari ini, Hanli masih menolak untuk bergabung dengan fraksinya. Selain itu juga tidak memberikan jawaban langsung. Namun untuk mencegah Hanli memasuki golongan lain, pemimpin sekte Ma harus berusaha keras untuk merusak hubungan antara Hanli dan anggota eselon atas lainnya dan memicu ketidakharmonisan. Apakah taktik kekanak-kanakan ini efektif atau tidak? Hanli tidak tahu, tetapi hingga hari ini adalah pertama kalinya golongan tingkat atas membuatnya sangat kesal. Saat ini, pemimpin sekte Ma berusaha sekuat tenaga untuk merusak opini Hanli terhadap Tetua Zhao. Mungkin ingin agar dia tidak mempunyai kenangan baik tentang tetua ini. Ma Rong menyadari dimulainya perkelahian, merasakan sedikit kepanikan dalam hatinya dan buru-buru melanjutkan perkenalannya. Ini adalah istri majikanku, dia adalah Nyonya Lisi. Dia mulai menunjuk seorang wanita parubaya yang agak mirip dengan wanita muda itu. Wanita muda di samping Li Feiyu diperkenalkan terakhir. Namanya Zhang Xiao'er. Tanpa diduga, dia adalah keponakan Tetua Li. Ketika dia memperkenalkan Li Feiyu sengaja berpura-pura tidak mengenali Hanli, memperlihatkan penampilan yang dingin dan tidak mudah didekati. Hal ini membuat Ma Rong yang telah memulai perkenalan itu sendiri merasa canggung. Dia buru-buru membisikkan penjelasan kepada Hanli dengan berkata, "Pelindungi selalu seperti ini. Ini adalah temperamennya yang normal dan tidak secara khusus ditujukan kepadamu. Dr. Han, jadi tolong jangan tersinggung." Hanli tersenyum kecil, mengetahui bahwa Li Feiyu tidak ingin mengungkapkan hubungan mereka di depan banyak orang. "Sikapnya tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan mengemis perhatian dari orang lain. Saat ini lebih baik melihat kondisi Tetua Li daripada membuang-buang waktu dengan berdebat. Menyelamatkan nyawa lebih penting." Hanli sengaja melontarkan komentar meremehkan terhadap Li Feiyu. Ma Rong yang mendengar ini pun merasa tenang dan mempersilahkan semua orang masuk ke kamar tidur pasien yang sakit itu. Setelah mendengar pernyataan Hanli, bibir Li Feiyu berkedip sedikit, tampak acuh tak acuh. Ketika semua orang membalikkan badan mereka, dia tiba-tiba membuat wajah lucu ke arah Hanli lalu dengan cepat kembali ke penampilan normalnya, membuatnya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanli menahan keinginannya untuk tersenyum. Tak lama kemudian, dia mengikuti jejak murid senior Li dan berjalan ke depan tempat tidur Tetua Li. Melihat raut wajah orang di ranjang, Hanli yang biasanya berani tidak dapat menahan nafas. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa dokter lain tidak mau meresepkan obat. Saat ini, tetua senior Li yang tadinya berwajah jinak tetap tidak sadarkan diri, tetapi ada bercak racun seukuran koin tembaga yang memanjang dari wajahnya hingga ke daerah lehernya dan dari tangan hingga kakinya. Setiap bercak racun tampak berbeda dari yang lain karena warnanya sangat terang. Setiap orang yang melihatnya tampak khawatir. Yang lebih bermasalah bagi Hanli adalah bibir Tetua Li berwarna hitam kehijauan dan fitur wajahnya diselimuti lapisan udara gelap. Ini berarti racunnya sudah dalam tahap akhir, sehingga membuat tugas rumit untuk menyelamatkan nyawa Tetua Li yang kecil menjadi lebih sulit. Hanli mengerutkan alisnya dan tetap diam. Dia baru saja selesai memeriksa denyut nadi Tetua Li dan memeriksa lidah serta pupilnya. Dia membuat keputusan sepintas bahwa racun ini adalah campuran berbagai racun, sama seperti sutra melingkar aromatik yang pernah dia gunakan sebelumnya. Hanli tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun dengan menargetkan satu jenis racun pada satu waktu. Dia hanya bisa mencoba menggunakan bubuk roh murni dan metode tidak lazim lainnya. Memikirkan hal ini, Hanli diam-diam mengutuk dokter lain yang tidak memiliki keberanian untuk menghilangkan racun dan berpura-pura seperti sedang menyelidiki, sehingga meninggalkannya dengan masalah yang sulit ini. Setelah beberapa saat, Penatua Zhao tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Dasar anak kecil, bisakah kau menyelamatkan Tetua Li atau tidak? Katakan sesuatu." "Penatua Zhao, Anda terlalu tidak sabaran. Tidakkah Anda melihat bahwa Dr. Han sedang mencoba memikirkan solusi?" "Bersabarlah." Sebelum Hanli menjawab,
Pemimpin sekte Ma yang berdiri di dekatnya sekali lagi berpura-pura menjadi sekutu Hanli dan mengejek Penatua Zhao. Penatua Zhao menatap dan membuka mulutnya seolah hendak mengatakan sesuatu. Tetapi Hanli tidak menunggu untuk mulai berbicara. Dia terbatuk sedikit, menghentikan pembicaraannya lebih lanjut. Batuk Hanli membuat orang-orang di dalam rumah itu terkejut. Saat itu Hanli ingat bahwa usianya baru sekitar belasan tahun. Tetapi meskipun agak lucu, ia batuk seperti orang tua. Namun, ironi situasi itu tidak penting. Ia telah mencapai tujuannya dan tidak ingin mendengarkan pertengkaran mereka lagi. Ini adalah campuran racun yang berbeda, yang membuatnya sangat sulit untuk dihilangkan. Aku tidak berjanji bahwa aku bisa menghilangkan racun ini sepenuhnya, tetapi aku bisa mencobanya. Proses penghilangan racun ini beresiko, dan bahkan dapat mempercepat kematian Tutwali. Apakah kalian masih ingin aku melanjutkannya? Hanli berpura-pura canggung dan menyelesaikan pernyataannya. Baginya lebih baik tidak usah bersusah payah mengeluarkan racun itu, karena peluang keberhasilannya tidak terlalu besar. Perkataan Hanli membuat semua anggota keluarga saling berpandangan. Tidak ada yang berani setuju dan membiarkannya segera mulai mengeluarkan racun. Tetapi mereka tahu bahwa selain Hanli, tidak ada dokter lain yang mampu menyembuhkan Tutwali. Setelah beberapa saat, istri Tutwali, Nyonya Li, tiba-tiba bertanya, "Dokter Han, berapa tingkat keberhasilan Anda dalam menyelamatkan suami saya?" 50%, kata Hanli tanpa ragu. "Baiklah, Dokter Han, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jika sesuatu terjadi pada suamiku, itu karena kehendak surga. Aku tidak akan pernah membencimu, Dokter Han." Nyonya Li tidak menunjukkan keraguan, mengambil keputusan dengan sangat tegas dengan cara yang tidak diduga Hanli. "Kakak, apakah kamu tidak akan mempertimbangkannya lagi?" "Aku rasa itu sangat berisiko mengingat dokter ini masih sangat muda." Tetua Zhao menjadi sedikit cemas dan ingin mencegah Nyonya Li agar tidak bersikap terlalu impulsif. "Aku sudah mempertimbangkannya dengan matang. Jika Dokter Han tidak menghilangkan racunnya, suamiku tidak akan hidup lebih lama dari malam ini. Mengapa tidak mengambil resiko dan mencoba meskipun peluang keberhasilannya hanya 50%? Nyonya Li menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Tetua Zhao tidak dapat menjawab bahkan sepatah kata pun. Hanli melirik sekilas ke arah orang-orang lain dan melihat bagaimana mereka tidak menentang keputusan Nyonya Li. Ia mengeluarkan botol porselen hijau dari tas obatnya. Dari dalam botol, ia mengeluarkan pil obat berwarna merah. "Seseorang bawakan semangkuk air hangat, larutkan pil ini di dalam air, dan minta Tutwali meminumnya." "Aku akan pergi." Sebuah suara yang jelas dan merdu terdengar sebelum Hanli selesai berbicara. Tepat setelah menjawab, Zhang Xiu'er yang bermata merah yang sebelumnya berdiri di samping mulai berjalan keluar. Li Feiyu menatap kosong sebelum mengikutinya keluar. Hal ini menyebabkan Hanli tidak dapat menahan rasa jijik yang tak terkendali terhadap Li Feiyu. Sesaat kemudian, Zhang Xiu'er masuk dengan wajah tak berdaya. Kedua tangannya kosong. Li Feiyu mengikutinya dari belakang dengan hati-hati memegang mangkuk porselen putih kecil. Kerumunan di dalam ruangan setelah menyaksikan adegan ini tak dapat menahan senyum di dalam hati mereka. Wajah mereka memperlihatkan kebahagiaan karena menyaksikan pertunjukan yang bagus, membuat wajah Zhang Xiu'er memerah dan mengeluarkan lingkaran merah kemerahan. Tangannya saling bergesekan, memperlihatkan penampilan seorang putri yang tak berdaya dan rendah hati. Reaksi Zhang Xiu'er menurunkan suasana gugup di ruangan itu, meredakan ketegangan dalam hati mereka. Li Feiyu langsung memberikan mangkuk itu pada Nyonya Li. "Dokter Han, mohon periksa apakah semangkuk air ini cukup." Nyonya Li menoleh untuk meminta pendapat Hanli. Hanli menyapu pandangannya ke mangkuk putih itu. Kemudian ia mengambil mangkuk itu dengan satu tangan dan melemparkan pil obat itu ke dalam air. Dalam sekejap mata, seluruh mangkuk air itu diwarnai dengan warna merah. "Minta Tutwali untuk segera meminumnya. Wanita lebih berhati-hati, jadi akan lebih baik jika kamu menerima tugas ini."
Hanli mengulurkan tangannya dan mangkuk ke arah Nyonya Li. Nyonya Li buru-buru menyetujuinya dan tidak berani menolak permintaan Hanli. Baginya, setiap perkataan Hanli mempengaruhi kehidupan suaminya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengarkannya dengan penuh perhatian? Obat apa ini? Tetua Zhao terbelalak bertanya dengan gentar, menyuarakan pertanyaan yang ingin diketahui semua orang di ruangan itu saat ia melihat Nyonya Li menuangkan semangkuk besar air obat ke dalam mulut Tetua Li. Ini adalah jenis penawar racun yang aku buat sendiri. Mudah-mudahan ini akan efektif melawan racun dalam tubuh Tetua Li, jawab Hanli meremehkan obat mujarabnya. Dia tidak ingin orang lain mengetahui kebenaran bubuk roh murni. Akan lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri sehingga ramuan spiritual ini tidak akan membuatnya pusing. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk makan, tabir udara gelap yang menutupi wajah Tetua Li mulai surut. Berangsur-angsur berubah menjadi terang. Bercak racun di tubuhnya berubah dari gelap menjadi terang dan mulai menyusut. Dengan perubahan yang nyata ini, bahkan orang luar akan dapat mengetahui bahwa racun dalam tubuh Tetua Li secara bertahap dihilangkan, mendorong Tetua Li pada jalur pemulihan. Setelah melihat ini, orang-orang di dalam ruangan ini tidak dapat menahan perasaan gembira saat mereka melihat Hanli dengan pandangan yang sama sekali baru. Hanya Penatua Zhao yang tidak dapat sepenuhnya mengalihkan pandangannya ke arah Hanli, menggunakan hidungnya untuk membuat suara acuh yang lembut, tetapi ekspresinya telah sedikit melunak. Melihat dia belum mengambil langkah lain untuk meredakan racun itu, namun racunnya sudah menghilang, bahkan Hanli pun terkejut. Efektivitas bubuk roh murni benar-benar melampaui ekspektasinya. Pikiran berikutnya adalah bahwa mungkin racun yang menimpa Penatua Li tidak sehebat yang dipikirkannya. Melihat perkembangan positif ini, Hanli memiliki beberapa kekhawatiran, dan ada dua alasannya. Alasan pertama adalah karena dia baru saja mengatakan bahwa proses penangkalan racun akan mengandung beberapa resiko, tetapi racun itu akhirnya berhasil dihilangkan dengan mudah. Yang lain mungkin berpikir bahwa dia sengaja menipu mereka. Bukankah itu sama saja dengan menampar wajahnya sendiri? Kedua, jika bubuk roh murni begitu efektif dalam menghilangkan racun, mengapa tidak bisa mengobati racun di dalam tubuhnya sendiri? Hal ini membuatnya semakin marah dan khawatir terhadap racun di dalam tubuhnya.